Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat Nabi keturunan Bani Asy'ari yang bernama Abdullah. Ayahnya bernama Qais ibnu Sulaim ibnu Hudar ibnu Harb, ibunya bernama Zubayyah bintu Wahab, berasal dari daerah Ak, yang masuk Islam dan wafat di Madinah. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang apakah Abu Musa ikut hijrah ke Abisinia atau tidak. Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa yang benar adalah bahwa setelah kedatangannya ke Makkah, Abu Musa kembali ke negerinya dan berjanji kepada orang-orang dari Bani Abdi Syams bahwa ia akan kembali lagi. Di sana ia tinggal beberapa hari, hingga pada suatu hari, datanglah rombongan Bani Asy'ari di atas sebuah kapal. Ia pun ikut dengan rombongan tersebut bersama 50 orang lainnya. Namun, angin laut membawa mereka hingga tiba di negeri Raja Najasyi. Rombongan itu merapat di Abisinia, bertepatan dengan kepergian rombongan Ja'far ibnu Abu Talib dari sana. Maka, kedua kapal itu, kapal Bani Asy'ari dan kapal rombongan Ja'far, berlayar beriringan menuju Madinah untuk bergabung dengan Nabi dan kaum Muslim. Mereka tiba di Madinah tepat ketika Nabi baru pulang dari Perang Khaybar. Ada pula riwayat yang menceritakan bahwa kapal Bani Asy'ari terbawa angin hingga mencapai Abisinia dan mereka menetap di sana beberapa saat. Ketika rombongan Ja'far hendak berangkat menuju Madinah, mereka ikut serta. Karena alasan itulah, Ibnu Ishaq berpendapat bahwa Abu Musa ikut berhijrah ke Abisinia. Wallahu a'lam. Abu Musa dikenal pemberani, mulia, dan penunggang kuda yang tanpa tanding. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi. Pemimpin ahli berkuda adalah Abu Musa. Abu Musa diangkat menjadi gubernur Basrah pada 17 Hijriah, menggantikan Al-Mughirah. Ketika menjabat sebagai gubernur Basrah, Khalifah Umar mengirimkan surat kepadanya yang berbunyi, "Pergilah menuju Ahwas." Maka, Abu Musa segera berangkat menuju Ahwas dan menaklukkan kota itu tanpa peperangan. Tidak lama berselang, Abu Musa juga berhasil menaklukkan Isfahan pada 23 Hijriah. Abu Musa juga dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi wali kota Zubaid dan Aden. Pada masa Khalifah Umar, ia diangkat sebagai gubernur Basrah, dan ia menyaksikan wafatnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah di Syam. Sebelum mengutus Muaz ibnu Jabal ke Yaman, Rasulullah mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke sana untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam kepada penduduk di sana. Ketika melepas siapapun untuk menjadi utusannya, Rasulullah selalu berpesan, "Permudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, dan hendaklah kalian bersatu padu." Pesan seperti itu pula lah yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Musa. Ketika mendapat perintah dari Rasulullah, Abu Musa bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di negeri kami ada minuman keras dan gandum dan minuman keras dan madu." Nabi menjawab, "Setiap yang memabukkan adalah haram." Jawaban Rasulullah ini menjadi satu kaidah yang tidak boleh ditafsirkan, direkayasa, atau ditakwilkan dengan penjelasan apapun. Tak ada peluang ijtihad untuk pernyataan seperti itu. Abu Musa al-Asy'ari dan Muaz ibnu Jabal adalah dua orang sahabat yang saling setia. Keduanya mematuhi perintah Nabi dan saling menasihati satu sama lain dalam kebaikan. Nama lengkapnya adalah Abu Musa ibnu Abdullah ibnu Qais. Ia termasuk sahabat Rasulullah yang terkenal. Ia berasal dari suku Kahtan dan datang di Makkah dari daerah Zabid di Yaman. Ketika Islam terbit di bumi Makkah, ia masuk Islam, kemudian berhijrah ke Abisinia. Abu Musa mencurahkan sebagian besar waktu dan perhatiannya untuk mempelajari Al-Quran, sehingga ia menjadi seorang sahabat yang mahir dalam bidang qiraah Al-Quran. Suaranya merdu. Rasulullah memberikan kesaksian atas hal itu. Sesungguhnya orang ini telah diberi seruling keluarga Daud. Suatu pagi, seseorang berkata kepadanya, "Sesungguhnya istri-istri Nabi dan perempuan-perempuan kalian mendengarkan bacaanmu tadi malam." Abu Musa berkata, "Andai saja aku tahu, tentu aku akan membuat mereka lebih merasa khusyuk dan dipenuhi kerinduan kepada Allah." Nabi juga memberikan kesaksian atas kepahlawanan dan keberaniannya. Pemimpin para pahlawan adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nabi mengagumi kecakapan dan ketegasan Abu Musa, sehingga suatu ketika Rasulullah bersabda, "Seorang hakim tidak boleh memberikan putusan hingga telah nyata kebenaran baginya," seperti jelasnya perbedaan antara malam dan siang. Ketika terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah, Abu Musa menjadi perunding dari pihak Ali. Pada peristiwa tahkim berhadapan dengan Amr ibnu al-Ash yang menjadi perunding dari pihak Muawiyah, keduanya sepakat agar kedua pemimpin itu, Ali dan Muawiyah, dicopot dari jabatannya sebagai khalifah. Amr memintanya berbicara terlebih dahulu sehingga Abu Musa maju dan mengatakan, "Aku mencopot Ali dan Muawiyah dari jabatan khalifah." Namun, saat tiba giliran Amr ibnu al-Ash, ia bangkit berdiri, menuju mimbar, dan berkata dengan lantang, "Aku mencopot Ali dan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah." Merasa bahwa Amr ibnu al-Ash telah mengkhianatinya, Abu Musa mengasingkan diri dari keramaian dan menetap di dekat Masjidil Haram hingga wafatnya. Semoga Allah merahmatinya.